Sahabat fikih rahimakumullah, kembali lagi bersama saya Alfa Mustafa di channel ini. Kita akan lagi membahas tentang fikih salat praktis. Benar caranya, berkah ibadahnya. Baik sahabat, di konten sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi salat, baik dari segi bahasa maupun terminologi, kemudian pentingnya salat, kemudian hukum salat, dan juga kewajiban-kewajiban salat. Sudah kita bahas di konten sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang syarat wajib salat. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa salat itu ada ketentuan maupun syarat-syaratnya. Nah, salah satunya adalah syarat wajib salat. Apa itu syarat wajib salat? Syarat wajib salat adalah sesuatu ketentuan atau syarat yang mesti dipenuhi agar mendapatkan atau kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Atau secara garis besar makna daripada syarat wajib, syarat wajib sholat adalah seseorang tidak dibebani untuk melaksanakan kewajiban sholat ketika salah satu dari ketentuan atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Jadi kalau syarat wajib ini tidak ada dalam seseorang, maka seseorang itu tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, itu pengertian daripada syarat wajib sholat. Nah, pertanyaannya, syarat wajib sholat itu ada berapa sih? Mari kita bahas. Syarat wajib menurut para ulama telah merangkumkan, ada yang menyebutkan 3, ada yang menambahkan 2. Nah, ada 3 sampai 5. Yang pertama, syarat wajib sholat adalah Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat adalah sudah sampai dakwah Islam kepada dirinya, sehingga dirinya tahu bahwa hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Dan yang kelima adalah dia tidak tunanetra, juga tidak tunarungu. Nah, ini dia 5 syarat wajib sholat yang mesti ada di seseorang sehingga seseorang itu bisa melaksanakan kewajiban sholat. Kalau dari 5 ini maupun salah satunya tidak ada dan tidak dimiliki oleh seseorang tersebut, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu daripada syarat wajib sholat tersebut. Yang pertama, Islam. Sudah pasti yang melaksanakan sholat adalah muslim maupun muslimat. Orang non-muslim tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi bagaimana kalau dia tetap melaksanakan sholat, non-muslim atau kafir? Maka sholatnya batal dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia hanya menggerakkan gerakan sholat. Oke, sebelum lebih jauh, mari kita lihat definisi Islam menurut Syekh Al-Bajuri. Qala Al-Bajuri, al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyad, ay sawa'un kana lil-ahkami syar'iyyati aw li ghairiha. Menurut Syekh Bajuri, beliau berkata, Islam menurut bahasa, menurut lughah, berarti mutlak mengikuti. Tidak perlu bertanya, kemana? Kita mau kemana? Gak ada pertanyaan seperti itu. Mutlak mengikuti saja. Karena sudah percaya pada seseorang yang dia ikuti. Jadi kalau di sini, sahabat, ada yang mengikuti orang tuanya, ada yang mengikuti gurunya tanpa mempertanyakan alasan. Nah, itu adalah definisi Islam menurut bahasa, menurut Syekh Bajuri. Nah, di sini ditambahkan ay sawa'un kana lil ahkami syar'iyyati aw li ghairiha. Maksudnya, mengikuti di sini adalah mengikuti hukum-hukum syariat atau yang lainnya. Jadi Islam menurut bahasa adalah mengikuti hukum-hukum syariah atau syariat atau yang lainnya. Contohnya, Islam menurut bahasa nih ya. Contoh simpelnya, sahabat fikih semuanya mensubscribe akun saya ini atau memfollow, mengikuti akun saya ini. Itu juga disebut dengan Islam, namun secara bahasa. Artinya mengikuti. Islam juga menurut bahasa mengikuti hukum-hukum syariat. Nah, artinya sahabat di sini yang belum belajar bagaimana melaksanakan sholat kamu. Saya mengikuti orang tua saya mengikuti guru-guru saya. Walaupun dalil dari Al-Quran maupun hadisnya belum tahu, atau dari para ulamanya belum dikaji, tapi sudah mengikuti guru, mengikuti orang tua, yang dimana orang tua maupun gurunya seseorang yang kompatibel atau seseorang yang berhak untuk diikuti, itu juga sah
sholatnya. Kemudian, kalau Islam menurut istilah atau terminologi agama, di sini disebutkan, Syekh Abajuri juga berkata, Islam huwa al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati. Wa qila al-islamu huwal amalu intaha. Sedangkan Islam menurut istilah berarti mengikuti hukum-hukum syariat. Jadi definisi Islam menurut syariat itu dicegah daripada mengikuti yang lainnya. Artinya kalau sahabat mengikuti saya di platform YouTube ini, itu bukan Islam secara istilah. Karena mengikuti Islam atau definisi Islam secara istilah adalah mengikuti dari segi hukum-hukum syariat atau mengikuti persoalan-persoalan agama. Begitu. Jadi Islam tanpa sholat bukan Islam. Islam tanpa mendirikan syariat agama Islam bukan Islam. Bahkan ada yang mengatakan juga waqila al-islamu huwal amalu. Islam secara istilah juga atau secara syariat pengertiannya adalah mengamalkan hukum-hukum syariat. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya mengikuti pelajarannya saja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar di sini, belajar bareng tentang tata cara sholat. Kalau hanya belajar, dimasukkan dalam catatan, dimasukkan dalam pikiran, kalau tidak melaksanakan sholat, waqila bukan juga itu termasuk Islam. Karena Islam itu bukan hanya mengenal, tapi harus mempraktikkan. Jadi bukan hanya mengenal teori, bukan hanya belajar, tapi setelah belajar itu kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah syarat wajib sudah ada pada diri kita? Maka langsung laksanakan sholat. Itulah sejatinya Islam secara istilah. Kalau sudah termasuk kepada istilah, maka laksanakan sholat tersebut dengan sesempurna mungkin. Dilanjutkan dalam sumber yang lain, di sini disebutkan fala tajibus sholat alal kafiril asliyi wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Wa amal murtaddu fayajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal Islam. Jadi, kalau kita sudah melihat atau memahami tentang definisi Islam secara bahasa maupun istilah, maka sholat tidak wajib bagi kafir asli atau non-muslim. Dan tidak wajib pula mengqadha'nya ketika ia masuk Islam. Artinya, misal di sini ada sahabat yang mu'allaf. Mu'allaf itu kan awalnya non-muslim, bukan dari Islam. Awalnya dia tidak diwajibkan untuk sholat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dinamakan dengan masuk Islam, disebut dengan mu'allaf, maka di sanalah dia wajib melaksanakan sholat. Jika syarat-syarat yang lainnya juga terpenuhi. Adapun orang murtad itu ini kebalikannya. Yang tadi Islam, naudzubillahi min dzalik, kemudian dia keluar daripada Islam tersebut. Disebut dengan murtad. Kita sudah tahu definisi murtad dan mu'allaf ya. Murtad ini disebut sebagai kafir aridi. Kalau murtad atau kafir aridi itu dia dari kecil Islam, tapi pas sudah remaja, naudzubillah min dzalik, dia keluar daripada Islam, disebut dengan kafir aridi atau non muslim yang baru. Keluar Islamnya baru karena sebelumnya dia muslim. Maka untuk kafir aridi ini atau secara bahasanya orang yang murtad ini wajib baginya untuk melakukan sholat dan mengqadha'nya ketika sudah kembali Islam. Bingung? Contoh, ada seseorang dari kecil sampai dewasa dia Islam. Islam dari nenek moyang maupun orang tua. Sah. Kemudian, naudzubillahi min dzalik, kita sebutkan lagi naudzubillahi min dzalik, keluar daripada Islam. Ini contoh ya, keluar daripada Islam. Otomatis keluar daripada Islam yang tadinya wajib sholat jadi tidak wajib sholat. Kemudian 1 tahun 2 tahun dia mendapatkan hidayah kembali masuk Islam, mengucapkan 2 syahadat. Ini disebut dengan kafir aridi. Pas dia murtad, itu kan tidak wajib sholat. Misalnya dia murtad 1 tahun. Setelah 1 tahun, pas misalnya kembali lagi ke Islam. Kewajiban sholat yang 1 tahun itu dia tidak bisa tinggalkan. Dia mesti mengqadha'nya. Bukan hanya sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Kewajiban-kewajiban mahdhah, kewajiban-kewajiban dasar dalam Islam, dia juga harus
membayarnya. Itu adalah sanksi atau konsekuensi umat Islam yang keluar daripada Islam. Kenapa harus seperti itu? Agar mereka bisa lebih tinggi lagi level keimanannya dan berpikir banyak-banyak kali untuk keluar daripada Islam. Selanjutnya, di dalam kitab yang lain disebutkan, lakin tajibu alaihi wujub iqabin 'alaiha fil akhirati kama taqarrara fil usuli litamakkunihi min fi'liha bil Islam. Ketika kafir itu tidak diwajibkan untuk sholat, apakah nanti di akhirat tidak ditagih tentang kewajiban sholat tersebut? Tidak juga. Lakin tajibu alaihi wujuba yaqabin 'alaiha. Tetap jika kafir tersebut tidak melaksanakan sholat karena tidak ada kewajiban di dunia, tidak dituntut di dunia, tetap nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Bukan dari Allahnya, tetapi karena dianya tidak melaksanakan sholat. Padahal dia memungkinkan untuk masuk Islam dan melaksanakan sholat. Maka bersyukurlah bagi kita yang menetapkan dalam hati dan i'tikad kita untuk beriman dan juga mengikuti keislaman dan keimanan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada keterangan tambahan nih dalam kitab Sulamun Najat. Di sini disebutkan bahwa apabila ada orang kafir telah masuk Islam, maka ibadah-ibadah yang tidak membutuhkan pada niat yang pernah ia lakukan pada saat dia masih tetap jadi kafir, kemudian masuk Islam, maka pahalanya dia akan tetap dapat. Maksudnya, contoh seperti ini. Sebelum masuk Islam, mungkin dia banyak sodako, membangun masjid dan juga dermawan dan lain-lainnya. Tapi pahalanya itu sia-sia kan? Kenapa? Karena dia nggak masuk Islam. Nah, ketika dia memutuskan untuk masuk Islam, alhamdulillah, maka tadi ibadah-ibadah lainnya yang tidak perlu memerlukan niat dalam pelaksanaannya, itu juga akan dia dapatkan pahalanya secara otomatis. Ini adalah rukhsah daripada Allah. Hal ini seperti yang dikutip dalam kitab Al-Majmu' karya Syekh Al-Wanai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia syarat wajib yang pertama untuk melaksanakan sholat adalah beragama Islam. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di konten selanjutnya. Benar caranya, berkah ibadahnya. Terus belajar.